Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Pandemi COVID-19 bahkan PPKM level 4 di wilayah kita belum berakhir. Catatan Bapak Bupati sampai tanggal 6 September. Tetapi pandemi COVID-19 mudah-mudahan tidak yang tangguh dan kokoh berkehidupan di tengah persaudaraan kemasyarakatan dan kejemaatan, sehingga hemat saya kita akan menjadi orang yang salah kalau alasan pandemi kita tidak berbuat apa-apa. Misalnya saya tanya kepada seorang umat, ada ikut misa? Nyanda. Live streaming nyanda ikut atau live streaming? Nyanda. Siapa nyanda ikut? Nyanda ada alat Android, nyanda ada pulsa. Nah, boleh Anda benar. Tapi kalau Anda tidak benar ketika itu diabaikan dengan tidak memakai akal sehat untuk mengelola kehidupan yang makin hari makin bermartabat. Artinya apa? Saya bahas tadi dalam khotbah di Lota. Mari manfaatkan sebagian dari BLT, BST atau PKH Anda untuk sekarang mengadakan Android semurah mungkin dan mengadakan pulsa untuk bisa ambil bagian dalam pembangunan persekutuan peribadatan yang saat ini dalam era baru semakin banyak live streaming, sehingga tidak ada kata tidak punya alat, apalagi kata tidak punya waktu, bahkan mempersenjatai diri dengan bilang torang kok gaptek, torang malas tahu. Tidak boleh. Torang harus paksa diri tahu dan paksa diri untuk upaya-upaya pembangunan komunikasi dengan Tuhan yang memberikan berkat-berkat istimewa, sehingga mudah-mudahan kita tidak seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang hanya sibuk dan ribut menilai orang-orang lain dalam tatanan dan perkara-perkara kelihatan. Cuma lihat tuh perkara-perkara manusia, tapi lupa untuk mengutamakan perkara ilahi, perkara Allah. Dan perkara ilahi adalah itu, bahasa orang, setulus hati dan sepenuh hati, sehati sepenanggungan, saling memberdayakan dalam kemajuan, keimanan dan kejemaatan kita. Dan itu sehingga tidak bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada aku. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Maka ibadat kita yang sejati adalah kita selalu menyediakan waktu kepada Tuhan, dan penyediakan waktu kepada Tuhan lewat interaksi sabda dan sakramen membuat hati kita tulus jernih untuk berkomunikasi, berinteraksi dan berkinerja lebih untuk hal-hal yang lebih maju. Bahasa bacaan kedua, ibadat yang sejati adalah memperhatikan para yatim piatu dan mengunjungi rumah janda-janda untuk hidup solider satu sama lain. Saya mengumpamakan diri sebagai seorang yatim piatu yang setiap Senin berkoar-koar, mari datang ke Pinantik. Besok datang ke Pinantik ada duka, tapi jangan membenarkan diri tidak ada kerja bakti karena duka. Bagi saya keliru. Saya tetap bekerja bakti dan saya tetap pergi ke ruang duka, ke rumah duka. Karena barangkali rumah duka mulai jam 11 dan saya boleh bekerja bakti dari jam 8 sampai jam setengah 11. Mandi cepat-cepat atau mandi jauh di Pinantik, dan jam 11 saya boleh ambil bagian dalam solidaritas duka. Tidak ada pembenaran diri. Duka pas kita tidak datang, sama persis seperti yang saya akan buat besok.
Besok saya akan tetap ke Pinantik bekerja maksimal, dan komitmen misalnya kalau kita sepakat dengan pengurus wilayah rohani, karena orang-orang belum memberikan informasi kepada saya, misalnya jam 1 misa, setengah 1 saya sudah ada di gereja ini untuk melayani sahabat saya Robi Bohang yang dipanggil Tuhan semalam. Sehingga poin saya, kita tetap menjadi berkat biarpun kita sedang dilanda duka. Kita tetap memiliki kekuatan iman biarpun hati kita penuh air mata. Sama seperti hari ini juga, saya punya sepupu meninggal di desa saya, Nulion. Pastor Fritz punya kakak, itu sepupu saya. Rumah mereka bersebelahan dengan rumah saya. Kita tidak pernah berhenti berbuat baik biarpun kita dilanda duka dan bahkan berurai air mata. Maka itulah yang hendaknya membuat kita mengedepan dalam karya-karya kebaikan. Jangan kita mengurung cinta diri kita dengan hanya mengurusi kelemahan orang lain, seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Dia bilang, Pak Yesus, kenapa anak buahnya nak cuci tangan? Orang sudah pakai hand sanitizer kok emar. Cuma pusing nak cuci tangan di wastafel, tahu. Ya, cuma pusing begitu. Padahal sebenarnya cuma cari-cari hal tuh orang-orang begitu. Tuh orang-orang Farisi dan ahli Taurat cuma cari-cari hal, cari-cari ruang perpecahan, bukan membangun ruang persaudaraan. Mudah-mudahan di paroki saya tidak ada orang seperti itu. Hanya ada orang yang suka memberi, suka melayani, suka bekerja sama, suka membangun persaudaraan yang semakin maju. Dan itulah yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan. Sekolah persaudaraan kita, sekolah kerjasama kita, sekolah semakin beriman kita ada di lahan misi Cagar Budaya Watu Pinantik, yang sudah pasti akan diberkati oleh tangan suci yang mulia Bapak Uskup tanggal 14 September jam 4 sore. Biarpun barangkali PPKM level 30, kita tidak pernah menyerah, karena Tuhan masih punya level lebih tinggi, lebih dahsyat dan lebih utama, yang menjabarkannya dalam kecerdasan pengetahuan kita, kematangan intelektual kita yang punya empati untuk hal-hal yang lebih maju. Karena apa? Sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Maka umatku yang terkasih, sangat keras Tuhan Yesus menegur orang banyak yang di dalamnya ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya tetap jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yang barangkali Anda membenarkan diri, orang kan Anda tutup gereja. Memang tutup gereja, karena tutup itu ruang live streaming. Kadang-kala kita berpikir begitu. Ya, bahaya. Bertobat kepada umat-umat yang masih berpikir begitu. PPKM, ini boleh berkumpul-kumpul. Memang ini boleh berkumpul-kumpul. Tapi bekerja bakti boleh. Dengan semangat kecerdasan. Saya bekerja karena saya mau menjadi berkat. Itulah yang hendaknya mudah-mudahan mampu membuat kita berkembang. Sehingga PPKM level 4 tidak membuat kita terkurung di muka televisi, terkurung di warung-warung kopi dengan keluh kesah, kurang tunggu-tunggu kapan ini BST turun, 3 bulan ke depan kan, atau per bulan. Bukan cuma begitu, tapi mulai ketika BST turun, mulai ukur, ini BST tapi hidup sampai begini. Lalu untuk mengisi hidup apa lain, saya mesti bekerja di sini, bekerja di sini, bekerja begini, supaya saya punya kerja dapat berkat. Kunjungi Gua Maria sini, salib suci sini. Begitu kawan. Tidak hanya cuma sekedar berselancar di dunia kesenangan untuk menghabiskan rupiah dan menutup empati suci yang Tuhan titipkan pada setiap pribadi kehidupanmu yang bermartabat.
Maka umat yang terkasih, hari ini Tuhan mengajak kita untuk bersekutu dengan Dia yang membuat, bersekutu dengan Dia yang mengajak kita, mari menyembah Dia dengan setulus hati dan sepenuh hati. Mari memuliakan Dia dengan sekuat tenagamu dan seluas waktumu. Dan puji-pujian perjumpaan dengan Tuhan ini kita aplikasikan dalam bahasa kita selama saya ada di sini. Semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin bekerja sama. Dan kalau kita semakin begitu, yakinlah Tuhan merestui, Tuhan menjaga, Tuhan mengamankan, bahkan Tuhan menyempurnakan apa yang masih kurang, yang barangkali kita tidak mampu buat. Sehingga tidak usah takut berkebaikan, tidak usah takut memberikan waktu lebih untuk kemuliaan Tuhan. Tidak takut juga barangkali tanganmu tergores dan kotor untuk datangnya kemajuan bagi ruang persaudaraan yang ada di tempat ini. Karena Tuhan selalu membalas orang-orang yang berkebaikan. Amin. Amin.